Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian Allah mudahkan kita lagi untuk bisa bersabar bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mendalami seputar agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, dan kita telah memasuki pembahasan tentang rukun iman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat, kemudian yang ketiga iman kepada kitab-kitab, dan insyaallah sekarang kita lanjutkan rukun iman yang keempat, yaitu iman birrusul, beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul, jamaah sekalian, diantara rukun iman yang harus diyakini oleh seorang muslim. Ar-Rusul, Rasul-Rasul yang dimaksud adalah mereka adalah hamba-hamba Allah pilihan yang Allah utus mereka kepada manusia sebagai wasithah, sebagai perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Allah. Dan Rasul adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya atau menciptakan kita untuk ibadah. Dan tentunya manusia tidak bisa mengetahui bagaimana dia beribadah kepada Allah tanpa ada yang menjelaskannya. Maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah turunkan Alkitab, Quran sebagai petunjuk, dan Allah juga utus rasul-rasul untuk menjelaskan petunjuk itu. Bagaimana mereka seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Rasul mencakup yang pertama, kita beriman bahwa mereka Nabi dan Rasul adalah manusia termulia secara mutlak. Ini poin pertama yang harus kita yakini, bahwa Rasul itu adalah manusia-manusia yang termulia yang Allah pilih sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengungguli kemuliaan, keutamaan para nabi dan rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa kenabian atau kerasulan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Tidak bisa dicari, tidak bisa diusahakan, tidak. Kenabian, kerasulan itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya tidak mungkin seorang itu melakukan upaya-upaya agar dia menjadi nabi terus, nggak mungkin. Ya, sebagian kelompok-kelompok sesat mereka mengatakan bahwa dengan cara tertentu mereka bisa menggapai derajat kenabian. Itu keliru, tidak mungkin. Apalagi setelah Nabi SAW diutus, maka sudah tertutup semua pintu kenabian. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang wajib kita yakini tentang kenabian atau kerasulan adalah kita meyakini bahwa mereka semua itu manusia, sebagaimana hanya manusia umumnya. Jadi mereka itu bukan bukan makhluk khusus yang Allah ciptakan, bukan. Mereka makhluk sebagai manusia, tercipta sebagai manusia. Hanya saja mereka itu manusia termulia, teragung,
Ya, itu yang menjadi kelebihan mereka. Mereka makan, mereka minum, mereka ke pasar, iya. Mereka bisa sakit, itu tabiat manusia. Tapi mereka Allah lebihkan dengan kenabian, risalah yang Allah berikan untuk mereka, itu yang menjadikan mereka unggul kepada manusia lainnya. Walaupun mereka manusia, tapi mereka manusia termulia, manusia teragung yang Allah utus kepada manusia. Maka nggak boleh seorang hamba itu meyakini suatu pada Nabi atau Rasul sesuatu yang bukan bagian manusia. Misalnya ada seorang mengakui bahwa Nabi bisa mengetahui yang lain, itu nggak boleh. Kenapa? Karena mengetahui yang lain itu hak Allah. Hanya Allah yang tahu. Adapun Nabi dan Rasul, mereka tahu jika Allah kabarkan kepada mereka tentang perkara gaib. Tapi pada asalnya tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hal yang gaib. Berikutnya di antara bentuk adalah hal yang kita imani tentang kenabian atau kerasulan adalah bahwa kita beriman dengan nama-nama Nabi dan Rasul yang Allah jelaskan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi yang mulia. Semua Nabi yang Allah sebutkan namanya, kita wajib yakini tentang nama-nama tersebut. Di Al-Quran Allah sebutkan sekitar 25 Nabi yang Allah sebutkan nama-nama mereka. Walaupun kisah mereka Allah sebutkan di Al-Quran itu beda-beda. Ada yang hanya disebutkan nama saja, ada yang disebutkan namanya dan sekelumit kisah-kisahnya, kisah perjuangan dakwahnya dengan para kaumnya. Ada Nabi yang diceritakan dari lahir sampai akhir, sampai masa dakwahnya, ya, dan itu beragam. Seperti misalnya Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan oleh Allah tentang masa kecilnya, diceritakan masa pertumbuhan seperti apa sampai beliau jadi Nabi, diceritakan juga. Nabi Musa alaihissalam, beliau Nabi yang paling panjang kisah di Al-Quran dan disebutkan di berbagai surat. Tapi kita perlu yakini ada nabi-nabi lainnya yang Allah utus pada umat yang nama mereka tidak Allah kabarkan. Allah berfirman, wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Allah kabarkan ada rasul yang kami kisahkan pada Muhammad di Al-Quran maksudnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan ada juga para rasul yang tidak kami kisahkan, kami kabar kepada Muhammad. Artinya apa? Di sana ada nabi-nabi, ada rasul yang nama mereka tidak disebutkan, tapi kita wajib imani. Yang disebutkan namanya kita wajib mengimani sesuai nama-namanya. Yang tidak disebutkan kita imani secara global bahwa Allah mengutus nabi-nabi selain yang Allah sebutkan. Itu wajib kita yakini secara global. Dan Rasul terbaik adalah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir di antara cakupan iman terhadap Rasul adalah kita meyakini tentang sifat-sifat mereka yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Ya, banyak ayat Allah mengabarkan tentang sifat-sifat para nabi yang beragam. Sifat kebaikan ada kesabaran mereka, ya, kejujuran mereka, kesungguhan mereka dalam berdakwah dan seterusnya. Itu semua sifat-sifat wajib kita yakini, karena semua itu adalah kabar-kabar dari Al-Quran yang wajib kita yakini. Dan terkhusus untuk Nabi Muhammad SAW, di samping kita meyakini beliau sebagai Rasul kita dan Rasul terakhir untuk umat ini, kita pun dituntut untuk menjadikan beliau sebagai qudwatun hasanah, sebagai panutan, contoh teladan dan kehidupan kita dalam segala sisi. Ya, kalau Nabi terdahulu kita cukup mengimani saja bahwa mereka utusan Allah untuk umat sebelumnya. Tapi kalau Muhammad SAW kita yakini beliau memang
Rasul yang diutus pada umat akhir zaman, dan kita wajib mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada di Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh teladan yang baik bagi kalian wahai umat Muhammad. Jadi untuk Nabi SAW, di samping kita imani beliau sebagai Rasul, kita wajib juga mengikuti beliau. Dan kita sampaikan di pembahasan tentang syahadah Rasulullah, tentang konsekuensi kita beriman pada beliau itu ada 4. Yang pertama, meyakini apa yang beliau kabarkan, mengikuti melaksanakan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, dan tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan yang beliau ajarkan. Kemudian yang berikutnya ar-ruknu al-khamis, rukun yang kelima dari rukun iman, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah al-imanu bima yakunu minal hayati ba'dal maut, mengimani tentang kehidupan setelah kematian. Jadi beriman kepada hari akhir artinya beriman kepada kehidupan setelah kematian. Artinya di sana ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Dan semua nabi, semua rasul, mereka menyampaikan pada umatnya bahwa setelah kehidupan dunia itu ada namanya kehidupan akhirat. Itu semua nabi menyampaikan pesan ini. Bahkan semua rukun iman ini berlaku untuk seluruh umat sebelumnya. Jadi rukun iman ini bukan hanya untuk Muhammad. Umat-umat sebelumnya pun mereka datang menyampaikan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, ya kitab mereka pada zamannya, iman kepada rasul mereka pada zamannya, iman pada hari akhir, dan qadar. Semua itu usul fondasi iman yang semua nabi itu mereka menyampaikan hal itu kepada umat mereka masing-masing. Dan kehidupan setelah kematian itu di sana banyak hal yang terjadi. Makanya kata para ulama, beriman kepada hari akhir itu secara global mencakup beriman kepada 3 hal pokok. Ya, beriman pada hari akhir mencakup keimanan kita kepada 3 hal pokok. Yang pertama, al-imanu bil hayatil barzakhiyah, beriman kepada kehidupan alam barzakh. Jadi kalau kita ingin sederhanakan, hari akhir itu berawal dari kematian seseorang sampai nanti berakhir ke surga neraka. Itu semuanya cakupan ibadah hari akhir. Ya, yang pertama cakupannya beriman kepada alam barzakh, kehidupan di alam barzakh atau alam kubur bahasa kitanya. Yang kedua adalah kita beriman pada mawaqiful qiyamah, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi hari kiamat, dari berawal dari nanti kebangkitan dan seterusnya. Jadi kita akan sampaikan pada bab berikutnya. Yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar. Ini 3 poin besar ya. Yang pertama kita mengimani adanya kehidupan di alam barzakh, alam kubur. Yang kedua kita mengimani tentang adanya peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di setelah kebangkitan. Dan yang ketiga kita beriman kepada adanya surga dan neraka. Kita bahas satu persatu tentang yang pertama, al-iman bil haya al-barzakhiyah. Al-hayat al-barzakhiyah hiya al-hayat allati yantaqilu ilayha al-insan ba'da maghadratihi hadhihi ad-dunya. Kehidupan alam barzakh itu adalah kehidupan di mana seseorang hamba itu memasuki kehidupan itu setelah mereka berpindah dari kehidupan dunia. Artinya siapapun yang meninggal dunia, maka dia telah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan alam barzakh itulah kehidupan. Jadi jangan dikira bahwa orang yang sudah mati itu di alam barzakh mereka
Tidak ada kehidupan, enggak. Kehidupan, ada kehidupan, hanya saja kehidupan alam barzakh itu berbeda kehidupan dunia, karena alam berbeda itu. Dan alam barzakh itu alam antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi bisa dikatakan persinggahan sementara ini, ya. Jadi alam kubur itu bukan persinggahan terakhir, bukan, tapi sementara, ya, halte menunggu hari kebangkitan. Yang dikira dia sudah pulang ke tempat persinggahan terakhirnya, belum terakhir, itu baru masih persinggahan sementara, masih nunggu sampai nanti tegaknya hari kiamat. Dia masih akan berpindah ke kehidupan berikutnya nanti setelah kebangkitan. Tapi kehidupan barzakh ini sudah masuk dalam kehidupan kiamat, hari akhir. Dan itu termasuk dalam mati itu ya kiamat sukra namanya. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa saja yang sudah meninggal maka telah tegak kiamatnya, kiamat kecil. Dia sudah masuk alam akhir ini, walaupun dia masih di awal-awal alam akhir. Nah, alam barzakh ini saya ulangi adalah alam ghaib. Ya, tidak kita ketahui bagaimana hakikatnya alam tersebut, tapi kita cukup meyakini bahwa alam itu ada. Setiap manusia yang wafat pasti akan masuk ke alam barzakh, baik mereka dikubur maupun tidak. Mau mati dimakan oleh serigala atau terbakar sampai habis, tetap mereka masuk alam barzakh. Mereka akan melalui dua peristiwa besar di alam kuburnya, di alam barzakhnya. Sebelumnya, kenapa dikatakan alam kubur? Kenapa enggak alam barzakh? Sebenarnya alam barzakh itu nama aslinya begitu. Alam barzakh itu alam yang membatasi antara dunia dengan akhirat, alam barzakh namanya. Tapi kita sering sebut dengan alam kubur karena memang kebanyakan umumnya orang yang wafat itu dikemanakan? Dikubur. Ya, makanya dua peristiwa yang terjadi di alam kubur itu dirasakan oleh semua yang mati. Apa dua perkara itu? Yang pertama, fitnatul qabri, fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pernah dengar istilah fitnah kubur? Pernah dengar ya? Ada fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah soal malakain. Soal malaikat. Pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Itu peristiwa pertama yang akan terjadi di alam barzakh. Dan ini wajib kita yakini. Semua yang sudah wafat, dia akan mendapatkan pertanyaan dari dua malaikat. Jumlahnya ada 3 pertanyaan. Sejak di kehidupan dunia kita udah tahu semuanya soalnya, sudah dibocorkan ya. Soalnya sudah jelas, bahkan jawabannya pun sudah jelas. Tapi perlu kita ingat, untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu bukan yang hafalan. Oh nyantai, udah hafal ngelotok sekarang itu ya. Man rabbuk? Allah. Madinuk? Islam. Man Nabi Muhammad SAW, lancar luar biasa. Tapi di alam barzakh bukan hafalan yang jadi standarnya, tapi iman kita, amal kita. Bagaimana praktek kita dalam kehidupan dunia? Bagaimana iman kita pada 3 hal ini? Itulah yang akan nanti menjadi sebab Allah mudahkan seorang hamba untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Maka jangan merasa oh saya udah hafal sekarang, enggak. Ya, kita enggak tahu. Makanya terus minta kepada Allah agar Allah mudahkan urusan kita, ya. Semoga Allah kokohkan jawaban kita nanti di alam barzakh. Itu yang pertama. Dan ini saya ulangi, berlaku setiap yang wafat, baik masuk ke alam kubur maupun tidak, semua akan mendapatkan pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir.
Ustaz, gimana kalau yang jasnya udah dimakan serigala? Apakah itu malaikat akan masuk ke perutnya serigala itu? Itu bertanya kepada, jangan bertanya begitu. Ini alam barzakh, alam gaib, kita nggak tahu seperti apa. Yang pasti kita yakini bahwa setiap yang mati pasti akan mendapatkan 3 pertanyaan dari malaikat mungkin. Bagaimana? Allahu a'lam. Ini usah pikir pakai otak, kayaknya nggak mungkin. Karena kita memahami dengan dunia kita, beda alam dan alam persangka bisa disamakan. Ya, jangankan ke alam kubur itu yang alam gaib, alam mimpi aja kita nggak bisa apa? Nggak bisa menjangkaunya. Ada orang itu yang berdekatan, satu mimpi dia dikejar sampai kaget, dia ngos-ngosan gitu lari dikejar. Kenapa mas? Sampainya nggak tahu dia sampai itu mimpi yang mengerikan itu. Itu mimpi dunia, mas dunia, kehidupan dunia. Dia nggak ngerti dia seperti apa, nggak merasakan itu. Apalagi alam barzakh itu alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh akal manusia, maka nggak bisa kita pakai akal untuk mencerna alam gaib. Kita alam barzakh. Nanti akhirnya nggak percaya. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Ente yang salah jalan. Kalau memahami hal yang gaib jangan pakai akal. Pakainya apa? Tasdik. Apa tasdik itu? Pembenaran. Cukup keyakinan. Karena Allah ketika menyebutkan sifat pertama orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu beriman kepada hal yang gaib. Ini ciri utama orang bertakwa itu. Ya, kalau beriman hanya pada yang zahir, yaitu orang kafir beriman mereka. Ya, maka yang membedakan kita dan mereka, ya kita beriman kepada hal yang gaib dan dasar ke sunnah kita yakini itu, walaupun kita tidak melihat dan tidak mampu kita jangkau dengan akal. Ya, ini yang pertama, peristiwa yang terjadi di alam kubur, di alam barzakh. Pertanyaan 2 malaikat. Yang kedua adalah azab dan nikmat kubur. Ini artinya bahwa pertanyaan malaikat ini hasilnya bisa lulus atau enggak lulus. Kalau lulus ujian tersebut, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jika gagal ujiannya, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Nikmat kubur dan siksa kubur itu perkara yang wajib kita yakini. Banyak ayat, banyak hadis yang menetapkan tentang hal ini. Maka tidak boleh seorang muslim mengingkari adanya azab kubur. Ya, karena itu satu hal yang tidak disebutkan dalam nas-nas yang sahih. Dan azab kubur itu diterima oleh 2 kelompok orang, 2 jenis orang. Yang pertama orang kafir, dan yang sama dengan mereka, orang kafir itu bisa musyrik, bisa munafik, itu semuanya akan mendapatkan azab kubur. Dan orang kafir, azab kuburnya itu terus menerus sampai hari kiamat. Dari sejak mereka mati sampai hari kiamat tegak, mereka selalu dalam siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik, orang kafir. Ada kelompok yang kedua, mereka adalah orang-orang beriman ahli maksiat. Orang-orang yang bermaksiat, mereka bisa saja mendapatkan azab kubur. Dan Nabi SAW telah menyebutkan beberapa perbuatan dosa yang menjadi sebab seseorang itu diazab dan kuburnya. Di antaranya apa? Tidak bersih dalam istinja, ya, buang air kecil sembarangan, kemudian nggak cebok atau ya semisalnya. Ini walaupun dianggapnya ringan, tapi itu besar. Ya, saya mengatakan bahwa pernah beliau melewati 2 kubur di Madinah. Beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua kuburan ini orang di dalamnya sedang mendapatkan siksaan. Kok Nabi tahu? Dalam kubur itu. Dia katanya dalam gua, enggak, itu kan Nabi tahu. Nabi ya ada wahyu yang turun. Nabi tahu karena Allah kabari bahwa 2 orang sedang
disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Disiksa bukan karena urusan perkara yang besar sebenarnya. Dalam pandangan kita itu yang kecil, cabok ataupun membersihkan itu apa namanya air itu hal yang ringan. Tapi dalam pandangan Islam itu besar sekali. Oh, besar. Beliau mengatakan salah satunya fakana la yastatiru minal baul. Dia yang pertama itu masalahnya dalam hal buang air kecil, tidak cebok atau tidak berhati-hati sembarangan, itu bagian dari sebab yang mengatakan azab kubur dan yang lainnya. Intinya bahwa azab kubur itu bisa dirasakan oleh dua kelompok manusia. Yang pertama orang kafir, dan orang kafir itu azabnya terus menerus. Yang kedua orang beriman di maksiat, maka azabnya bisa saja berbatas waktu kemudian berhenti, dan bisa saja sampai hari kiamat juga mungkin. Ya, seperti ini mengatakan bahwa hadis bahwa orang-orang yang sombong, ya, fawa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, ya, sampai hari kiamat dia tersiksa di alam kuburnya. Ala kulihat bahwa azab kubur itu dirasakan oleh sebagian ahli maksiat dari ahli iman, walaupun ada mereka yang disiksa dalam waktu tertentu kemudian berhenti. Ada juga di antara mereka yang azabnya bisa berlanjut sampai hari kiamat tiba. Kemudian teman sekalian, ini poin pertama tentang al-iman bi al-hayah barzakhiyah, beriman kepada kehidupan alam barzakh, yaitu mencakup dua perkara besar. Yang pertama adalah beriman akan adanya pertanyaan dua malaikat Munkar wa Nakir, dan ini berlaku untuk semua yang mati. Yang kedua adalah nikmat dan azab kubur. Ini pun berlaku untuk semua manusia yang mati, baik tadi dia masukkan ke kuburan maupun tidak. Semuanya akan mendapatkan apa yang berhak mereka dapatkan berupa kenikmatan maupun azab, walaupun mereka tidak berada di alam kubur tapi di alam lainnya, misalnya dimakan serigala atau misalnya, tetap mereka mendapatkan apa yang berhak mereka dapatkan berupa nikmat atau azab. Pertanyaan mungkin bisa muncul, orang yang mendapatkan nikmat di alam kubur atau siksa kubur, itu yang merasakan itu apa? Rohnya atau jasadnya? Perlu kita pahami keterkaitan roh dengan jasad kita seperti apa itu. Allah mengatakan ada 5 kondisi, ya, di mana roh itu berkaitan dengan jasad. Yang pertama, ta'alluqur ruh bil badan hala qaulil insan janinan fi batni ummihi. Itu keterkaitannya ruh dengan badan ketika seorang dalam kandungan ibunya. Ketika janin sudah melalui 120 hari, dulu ya kita bahas ya di hadis arba'in, 120 hari, maka malaikat diutus untuk meniupkan ruh. Maka itu kehidupan pertama. Jadi itu masih terbatas, ya. Ruh yang ada pada jiwa sang janin hanya sebatas untuk kehidupan di alam janin saja. Itu kaitan pertama. Yang kedua, ta'alluqur ruh bil badan ba'da khuruji min batni ummih wa hadha ta'alluqun akmal al-awwal. Yang kedua, keterkaitan ruh dengan badan setelah janin itu keluar ke alam dunia, dan keterkaitan lebih sempurna daripada keterkaitan ketika dalam alam janin. Yang ketika kehidupan dunia, maka ini akan ada taklif, ya, ada beberapa syariat yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, ta'alluqur ruh bil badan hala qaul insan naiman. Keterkaitan ruh dengan badan atau hubungan ruh dengan badan ketika manusia dalam keadaan tidur. Dan tidur, roh kita kemana? Manusia sama kita sudah keluar, keluar mati dah kita. Ini keterkaitannya ke hati itu
Beda dengan ketika kita masih terjaga. Kalau terjaga itu sempurna, roh kita sempurna dalam diri kita. Tapi kalau kita lagi tidur, kata ulama, satu sisi roh itu keluar dari kita, sisi lain roh masih bersama kita. Buktinya apa? Kita masih hidup, kita masih bernafas, ya. Tapi selain roh itu pun keluar. Makanya keluarnya nggak sempurna. Itu yang membedakan antara kematian dengan tidur. Kalau kematian roh kita sempurna lepas dari diri kita, tapi kalau tidur itu tidak sempurna. Ya, makanya ketika orang-orang itu bermimpi dan tidurnya, itu rohnya sedang berjalan, keluar berjalan. Walaupun bagiannya masih ada dalam diri kita. Jadi kalau udah nggak ada, sudah nggak bangun lagi besok paginya gitu ya. Itu pertanda nanti roh masih ada. Allah balikkan lagi secara sempurna sehingga dia bisa bangun kembali. Itu keterkaitan yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat itu keterkaitan roh dengan badan dalam alam kubur. Di alam kubur itu roh itu Allah kembalikan lagi ke jasad. Tapi memang kondisinya ya kondisi alam barzakh. Makanya ketika kita baca hadis Nabi SAW, bahwa ketika setelah dikuburkan itu, mayat itu mendengar ya bunyi gerakan sendal orang yang mengantarnya pulang. Makanya kan sebuah hal yang panjang itu, bahwa setelah rohnya dia ke langit, nanti diturunkan lagi ke alam kubur dan dia diangkut hidup. Hidupnya gimana? Hidup dan alam kubur. Kalau usah dibayangkan kok bisa hidup gitu. Bahkan setelah itu datang dua malaikat itu mendudukkan itu mayat. Fajlisanihi. Datang dua malaikat kemudian mendudukkan itu mayat. Gimana tuh kan? Itu gimana itu? Dia pakai kepala kita ya. Kita soalnya pakai dunia kita ya, nggak bisa memikirkan alam barzakh dengan alam dunia, nggak bisa. Pokoknya Nabi katakan itu malaikat, dua malaikat datang mendudukkan itu mayat. Kemudian bertanya, man rabbuka, dan seterusnya. Itu berarti jasadnya kembali hidup, rohnya dikembalikan. Nah, sehingga azab kubur, nikmat kubur dirasakan oleh roh. Ya, walaupun terkadang jasadnya pun mengikuti, tapi intinya di roh itu. Roh manusia di alam kubur itu akan merasakan nikmat kubur maupun azab kubur. Yang kelima, terkaitan roh dengan badan lah, itu ketika dibangkitkan setelah ditiupkan sangkakala. Yang kedua, ya, manusia dibangkitkan, itu manusia hidup kembali setelah alam barzakh, dibangkitkan. Itu kehidupan, keterkaitan roh yang sangat sempurna. Kenapa? Karena roh saat itu tidak akan lagi berpisah, karena jika dia akan menghadapi kehidupan yang abadi, surga atau neraka. Nah, di surga nanti itu kenikmatan yang dirasakan mencakup rohnya dan juga fisiknya sempurna. Sekarang kita di dunia merasakan nikmat rohani kita, roh kita juga jasmani, tapi tidak sesempurna di surga. Senikmat apapun hidup kita ini masih itu belum apa-apanya, masih sangat sederhana, sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Makanya rohani kita ataupun sisi batin kita, roh kita itu di dunia, kita bisa merasakan kenyamanannya, ketenangannya itu, tapi tetap saja tidak bisa disamakan dengan ketenangan, kenikmatan, kenyamanan yang akan dirasakan kehidupan akhirat. Ya, ini 5 keterkaitan dengan badan yang paling sempurna lah ketika nanti di kehidupan akhirat. Ini poin pertama tentang alam barzakh. Yang kedua, kita lanjutkan, kita wajib mengimani tentang nawaqiful qiyamah, peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi pada hari kiamat, setelah hari kebangkitan. Ya, jadi manusia nanti setelah kiamat terjadi
ketika saatnya Allah perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, dan itu kehancuran alam semesta dan kematian seluruh manusia. Manusia yang masih hidup saat itu akan mati dengan ditiupkan sangkakala. Setelah itu semua akan mati. Kemudian selang 40, dalam hadis saya sebutkan secara detail 40 apa itu? 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, tidak disebutkan. Pokoknya jeda antara sangkakala yang pertama dengan tiupan yang kedua itu 40. Nah, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka bangkitlah semua yang mati. Ini hari kebangkitan, yaumul ba'ts. Dan wajib yakin itu bagian iman. Ini peristiwa pertama, hari kebangkitan di mana manusia seluruhnya dibangkitkan dari alam kubur mereka. Ini peristiwa yang pertama setelah ditiupkan sangkakala. Dan Nabi khabarkan kondisi manusia ketika dibangkitkan itu dalam kondisi tiga kondisi yang dikatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak berpakaian. Ini kondisi pertama ketika dibangkitkan. Semua manusia itu telanjang bulat, tidak berkhitan dan tidak mengenakan alas kaki. Ya, walaupun dia hidup dunia itu bergelimang dengan harta, tapi ketika dia dibangkitkan nggak ada harta yang ikut bersama dia. Ya, dia semua manusia dibangkitkan dalam keadaan demikian. Kemudian orang yang pertama kali dipakaikan pakaian, dia setelah itu dipakaikan pakaian, ya, dipakaikan pakaian. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW, kemudian baru umat beliau dan seterusnya, ya, para nabi yang lainnya, kemudian baru umat-umat Nabi. Dan satu ketika Aisyah pernah bertanya, ketika beliau mendengar Nabi mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan lebih telanjang. Aisyah bertanya, Rasulullah, apakah nanti orang-orang akan sering melihat aurat sama lain? Akan perempuan sering melihat? Wadah nggak bertanya demikian? Wajar sekali. Di kondisi yang begitu mengerikan, ternyata kondisi dibangkitkan yang banyak tidak berpakaian. Aisyah bertanya, Ar-rijal wan nisa yanzuruna ba'dhum ba'dha? Apakah kaum lelaki dan perempuan akan saling melihat antara mereka? Dia mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ba'dha. Suasana, kondisi saat itu sangat dahsyat sehingga tidak akan ada seorang pun yang berpikir untuk melihat dirinya. Dia berpikir bagaimana kondisi dia, apa dia akan selamat atau tidak. Nggak ada waktu untuk melihat kiri kanan. Ini dunia akhirat. Di dunia aja kita mungkin simulasikan ketika terjadi apa, musibah-musibah, ada banjir, ada gempa. Terkadang orang udah nggak ingat itu, berarti dia keluar tanpa jilbab atau apa. Kenapa? Karena saking takutnya, kondisi yang sangat mencekam, sehingga nggak berpikir, ya, bagaimana dengan kejadian yang ada di akhirat kelak nanti, semua sangat mengerikan. Nah, setelah manusia dibangkitkan, kemudian manusia digiring ke padang mahsyar. Ini peristiwa yang kedua, ya, padang mahsyar, di sebuah tempat yang luas, yang rata, tidak ada gunung yang berdiri, semua rata, dan di situ terkumpul seluruh manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti, semua berkumpul di tempat yang satu. Bisa dibayangkan oleh kita seperti apa kondisi saat itu. Yang lebih mengerikan lagi, Allah dekatkan matahari di atas kepala mereka. Nah, dikatakan tudna syamsu yaumal qiyamati miqdar mil ala rusil khalaiq. Kama qala sallallahu. Pada hari itu di padang mahsyar, matahari Allah dekatkan di atas kepala manusia itu sejarak 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1,5 kilo kurang.
kisaran itu ya. Sekarang berapa jarak kita dari matahari? Nih ahli-ahli, ratusan kilo atau ribuan? Ribuan ya. Baik ahli kita. Sekarang kalau kita itu mungkin panasnya Mekah deh, dan Indonesia mah masih biasa. Mekah itu parahnya itu mengeri luar biasa itu. Tapi itu udah segitu aja dengan jarak yang begitu tinggi, tetap panas luar biasa. Bagaimana kalau hanya jaraknya 1,5 lebih kurang kilometer? Bayangkan oleh kita seperti apa panasnya. Bahkan ada yang mengatakan, karena Nabi nggak mengatakan mil itu maksudnya apa? Mil jarak atau mil itu kayu yang biasa digunakan untuk bercelak. Tahu ya celak yang dipakai untuk mata atau ini? Itu kayu kecil itu. Apakah sejarak itu? Kalau sejarak 1, sekian kilometer aja kita udah mengerikan, gimana kalau jarak? Anak kuliah terlepas dari 1 mil itu apa alam tercerak atau jarak, yang pasti itu matahari didekatkan, dan itu sangat dekat sekali. Dan tentunya kondisi manusia saat itu di padang mahsyar bagaimana kira-kira? Akan berkeringat. Matahari yang ribuan kilometer ke atas ya, kita nggak lama udah keringatan luar biasa. Makanya kondisi di padang mahsyar begitu mencekam. Manusia akan berkeringat, dan keringat manusia itu sesuai kadar amal. Semakin banyak amal buruknya, semakin banyak keringatnya. Tadi mengatakan, ya arafun nas yaumal qiyamati ala qadri a'malihim. Saat itu manusia akan mengeluarkan keringatnya sesuai kadar amal mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Di antara mereka ada yang sampai keringatnya di lutut, sampai lutut. Wa minhum man yakunu ila hiqwayhi. Di antara mereka ada yang sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yakunu ila sadiyai, sampai ke dadanya. Wa minhum man yujimul araq. Ada di antara mereka yang sampai ke mulutnya itu keringatnya. Bisa kebayang? Enggak kebayang. Gimana keringat kok bisa emang seperti apa sih? Allahu a'lam. Seperti apa hakikatnya? Tapi Nabi khabarkan manusia akan berkeringat dan kondisi kayaknya begitu. Ada orang yang mau tenggelam dengan keringatnya. Tapi juga kita nggak lupa di sana ada orang-orang yang Allah lindungi dari semua itu. Bahkan Allah kasih naungan arasnya pada hari kiamat nanti. Di antara siapa mereka? 7 golongan itu diantaranya, ya, 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti akan Allah naungi dari parasnya matahari. Gimana dia naungi sesuai dengan Allah SWT? Dan mereka siapa? Ada imam al-adil, pemimpin yang adil. Ada syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah kepada Allah SWT. Luar biasa, anak muda yang besar mereka dalam ketaatan, luar biasa. Itu memiliki peluang besar untuk mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Yang kedua, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maksudnya gimana? Maka dia di masjid selalu nggak keluar. Sudah di masjid, enggak. Maksudnya dia hatinya selalu rindu untuk ke masjid. Kapan waktu sholat dia rindu itu. Dari azan dia selalu ke masjid. Ya, mu'allaqun, tergantung seperti tergantung lampu ya. Sedikit pengen ke masjid. Ya, itu pastinya dia jamahnya selalu masjid. Itu salah satu bukti dia hatinya sangat rindu ke masjid. Kemudian siapa lagi? Rajulun da'athu radiyatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kehormatan. Maksudnya nasabnya terhormat. Dia mengatakan inni akhafullah. Saya
takut pada Allah? Enggak. Siapa yang ngajak ini? Ini yang ngajak perempuan. Yang ngajak perempuan. Tapi dia mengatakan ini akhafullah. Sekarang banyak nggak ajak-ajakan untuk maksiat? Banyak. HP kita itu sering ngajak maksiat, ya. Kita buka ceramah, muncul dulu yang lainnya ajak maksiat. Bagaimana sikap kita? Tanamkan, kul ini akhafullah. Mungkin sekarang tawarannya bukan hanya perempuan. Tawaran apa? Riba, pinjaman bunganya ringan. Hanya bermodal KTP, Masya Allah. 5 menit cair. Itu tuh tawaran luar biasa itu. Memudahkan kan untuk bermaksiat. Apakah kita mengatakan ini akhafullah? Tapi ini akhafullah. Ini adalah orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah. Ya. Dan juga seorang yang menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingat Allah, kemudian meneteskan air matanya. Fafadat ainah rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang ingat pada Allah dan dia sendiri, lantas air matanya mengalir. Itu juga orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Dan terakhir adalah orang yang berinfak dan secara tersembunyi, sampai tersembunyinya tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini saking tersembunyinya, ya. Yes, infak tersembunyi. Bukan berarti enggak boleh tangan, enggak. Ya, boleh, ya, asalkan tetap menjaga niat. Walaupun yang tersembunyi lebih utama, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kau sembunyikan, kau beri orang fakir miskin, maka itu lebih utama, ya, daripada ditampakkan. Itu intinya di hari kiamat nanti, di hari mahsyar, orang-orang akan berkeringat, tapi ada sekelompok orang yang mereka mendapatkan naungan. Selain yang tujuh itu ada lagi enggak? Apakah yang mendapatkan naungan itu hanya 7 kelompok itu? Ada yang lain? Dalam hadis itu memang Nabi sebutkan 7 golongan. Tapi ada hadis yang lain pun Nabi janjikan hal yang sama. Mereka diantaranya adalah orang yang menangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan atau membebaskannya. Di antara utamanya mereka akan mendapatkan naungan Allah, ya. Man anzara mu'siran au wada'a anhu, ya, barang siapa yang menangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan. Ini luar biasa, ya, amalan yang luar biasa. Seorang ketika sedang memberi hutang pada orang lain, kemudian orang yang bersangkutan itu belum mampu bayar, udah saya tangguhkan lagi. Atau yang kedua, udahlah saya tangguhkan aja. Ini 2 amalan ini pahalanya apa? Dia bisa mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak, ya, dan sebagainya. Baik, kita kembali ke perang mahsyar. Perang mahsyar, Pak. Manusia berkeringat dan keringat mereka sesuai dengan kadar amal mereka. Setelah sekian lama mereka menunggu di perang mahsyar, nunggu apa, Pak? Nunggu dilakukan hisab, perhitungan amal. Dan manusia menunggu dengan waktu yang lama sekali. Atau bayangkan kondisi materi yang sangat dekat, jumlah manusia itu yang mungkin nggak tahu berapa jumlahnya sejak Nabi Adam sampai hari kiamat tiba, itu di tempat yang sama dan kondisi yang mungkin luar mengerikan. Mereka menunggu kapan Allah memulai hisab. Akhirnya di antara mereka, kenapa kita tidak minta kepada Nabi agar mereka menyampaikan kepada Allah agar segera dilakukan hisab. Menunggu itu sesuatu yang sangat membosankan, apalagi menunggu dalam keadaan yang
Tidak nyaman itu. Nunggu aja kita nunggu jangan ngantuk itu lama, bosan gitu. Mungkin di bawah AC gitu ya. Ini gimana kurnya nunggu di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil dengan kondisi manusia yang sangat banyak sekali, sangat berat. Maka manusia, kenapa kita nggak minta para nabi saja untuk meminta kepada Allah agar segera dilakukan hisab? Insyaallah ya. Kita masih barang mahsyar ya, belum masuk surga Pak ya. Sudah ada habis hisab. Kita selesai sampai bab ini aja. Di mereka akhirnya datanglah pada yang pertama, datang pada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, tidakkah kau perhatikan bagaimana kondisi kita dan sangat menyulitkan? Tolong sampaikan kepada Allah agar segera dilakukan hisab. Apakah Adam melakukan itu? Adam mengatakan, saya dulu pernah makan buah yang terlarang dan saya takut Allah hari ini marah dengan marah yang tidak pernah marah sebelumnya, dan segalanya begitu. Sangat marah Allah pada hari itu. Nafsi, nafsi, diriku saja udah. Nggak perlu dengan yang hanya. Pokoknya saya pikir gimana jadi sendiri. Kenapa? Karena kondisi mengerikan saat itu. Idhab ila ghairi, idhab ila nur. Coba kalian datang pada selain saya. Datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Mengatakan, wa ya Nuh, engkau dah rasul pertama yang Allah utus dan seterusnya. Isra' lana inda rabbik, sampaikan kepada Rabbmu agar segera dilakukan hisab. Ya, Nabi Nuh pun mengatakan, menyebutkan dosa beliau, ya. Kemudian beliau mengatakan, hari ini Allah marah yang sangat dahsyat, tidak pernah marah sebelumnya. Setelah seperti itu, nafsi, nafsi. Nabi Adam, nafsi, nafsi. Tidak peduli lagi dengan yang lainnya. Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Idhab ila ghairi, silakan kamu pergi pada selain saya. Idhab ila Ibrahim. Ke Ibrahim juga sama jawabannya. Akhirnya nafsi, nafsi. 3 nabi, nafsi, nafsi, nafsi. Idhab ila ghairi, idhab ila Musa. Saya akan temui Musa. Minta pada Musa. Musa mengatakan hal yang sama, nafsi, nafsi. Idhab ila Isa. Datanglah kepada Nabi Isa. Nafsi, nafsi. Kemudian Nabi mengatakan, idhab ila Muhammad. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, 5 nabi ini semuanya berlepas diri, tidak mau menyampaikan pesan manusia kepada Allah agar segera dilakukan hisab karena takut akan merugikan mereka sendiri. Akhirnya mereka udah nafsi-nafsi. Tapi ketika manusia datang kepada Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, apa ya beliau? Ana laha, ana laha. Ya, saya akan melakukan itu untuk kalian. Nabi yang luar biasa, saya umatnya. Maka singkat cerita dalam hadis ini disebutkan, maka fadhahabtu ila Allah. Nabi pun datang kepada Allah, fasajada tahta arsy. Nabi sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dan beliau memuji Allah, dan Allah bukakan pujian untuknya, untuk pada Allah, dan pujian yang belum pernah beliau lakukan semasa hidup. Jadi Nabi SAW semasa hidupnya memuji Allah, iya, pujiannya luar biasa. Tapi pada hari nanti ketika beliau sujud di bawah arasnya itu, beliau memuji Allah dan pujian yang luar biasa yang tidak pernah beliau lakukan itu sebelumnya. Allah buka, Allah ilham kepada Nabi pujian-pujian untuk Allah SWT yang luar biasa. Kemudian setelah itu Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah kau akan diberikan apa yang kau minta. Wasfa' tu syafa', minta syafaat, saya akan berikan syafaat itu. Maka setelah itu Allah pun datang untuk menghisab manusia. Insyaallah kelanjutannya insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang, bagaimana
hisab, bagaimana nanti timbangan amal, bagaimana nanti meniti sirat atau dan kemudian bagaimana nanti di siratnya sampai mereka masuk ke surga atau ke neraka. Insya Allah kita selesaikan nanti pada pertemuan yang akan datang. Allah alam. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga yang kita bahas ini menambah iman kita kepada Allah Taala, menambah kuat iman kita pada hari akhirat, dan harapannya membuat kita semakin termotivasi untuk memperbanyak amal. Ketika kita mengetahui bahwa di hari kiamat nanti itu amal itu akan berperan besar. Sejak kita mati masuk kubur, amal saleh yang akan tampil. Dibangkitkan pun nanti di mahsyar, amal saleh pun yang akan tampil. Bahkan sampai ke surga nanti, amal saleh itu semua akan sangat berperan. Maka harapannya dengan kita mengetahui perkara hari kiamat yang mengerikan ini, mendorong kita lebih semangat dalam mempersiapkan untuk hari kiamat nanti. Amin wa amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.